Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berita duka, Direktur Indomaret meninggal dalam kecelakaan truk kontainer di Tol Cipularang. PT Indomarko Prismatama Indomaret memberikan konfirmasi terkait satu di antara direktur perusahaan, yakni Yan Bastian, menjadi korban meninggal akibat kecelakaan di Tol Cipularang. Direktur Pemasaran Indomarko Prismatama, Wiwi Yusuf, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih rinci setelah kejadian tersebut. Betul kecelakaan, terima kasih atas atensinya Pak. Maaf saya kebetulan di luar kota jadi tidak bisa mengikuti detail, katanya melalui pesan singkat kepada media online Minggu 17 Oktober 2021. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan truk kontainer dan menimpa sebuah mobil jenis SUV terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang dari Bandung menuju Jakarta hari Sabtu 16 Oktober. Imbas kecelakaan tersebut, lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang dari Bandung menuju Jakarta dilaporkan sempat macet total. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, truk kontainer itu sudah diketahui terguling di ruas Jalan Tol Cipularang kilometer 91 arah Jakarta. Hingga berita ini diturunkan, antrian kendaraan masih belum bergerak, kemacetan mengekor hingga beberapa kilometer. Dalam kecelakaan, satu orang dikabarkan meninggal dunia, sedangkan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Para pemirsa, tentu berita duka semacam ini menjadi nasihat bagi kita untuk terus berbuat baik, untuk terus meninggalkan segala keburukan, untuk terus berusaha semaksimal mungkin bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi ya, yang namanya kematian itu datang dengan tiba-tiba. Tempatnya di mana, waktunya kapan, itu menjadi rahasia. Maka mari di setiap detik kita, di setiap momentum-momentum hidup kita niati semuanya untuk kebaikan. Kita niati lillahi ta'ala, mukhlison lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan itu menjadi ibadah. Karena pada hakikatnya setiap perbuatan yang kita niati lillahi ta'ala, nilainya adalah ibadah. Ketika itu nilainya ibadah, dan ketika kita meninggal dalam keadaan beribadah, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Itu adalah bagian daripada husnul khotimah. Maka mari kita betulkan niat kita. Kita arahkan apa yang kita lakukan ini mukhlison lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keikhlasan semacam itu menjadikan ibadah bisa banyak sekali kita lakukan dalam kehidupan kita. Bekerja kita niati lillahi ta'ala, mencari nafkah yang halal, itu menjadi ibadah. Belajar, misalnya mungkin masih murid, mahasiswa, mengajar diniati lillahi ta'ala, nilainya ibadah. Kita bersilaturahmi dengan tetangga, kita niati lillahi ta'ala, maka nilainya adalah ibadah. Maka sangat terbentang luas di hadapan kita bentuk-bentuk ibadah. Kadangkala ketika kita bertanya kepada orang lain, apa saja sih ibadah, itu disebutkan. Mentok. Terus itu aja. Padahal banyak sekali. Apa saja yang mungkin luput dari perhatian kita. Tetapi kita tidak pernah luput untuk membersihkan hati kita, bahwa kita niatkan perbuatan itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak sangka itu adalah ternyata ibadah. Tapi kita selalu niati apa yang kita lakukan adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sebelum berbuat kita niati untuk Allah, tentu kita akan tidak main-main. Itu tentu kita akan profesional. Tentu kita akan sungguh-sungguh dalam berbuat itu. Maka para pemirsa, kita saling menasihati. Saling menasihati bahwa sejatinya hidup ini adalah tidak kekal. Akan ada kematian yang bisa jadi datang menghampiri kita tanpa kita sadari. Maka mari ya, kita jadikan semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita niati sebagai bentuk ibadah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilainya, fungsinya menjadi ibadah, dan itu mudah-mudahan menjadi jalan kita untuk husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.